Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sanjaya. Saya berasal dari program studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 22230017. Baik, di sini saya akan mencoba mengelaborasi materi terkait dengan introduction atau sebuah perkenalan. Nah, perkenalan dalam public speaking bukanlah sekedar menyebutkan nama saja, tetapi adalah kesempatan awal untuk merebut perhatian audiens dan membuat mereka tertarik pada apa yang mau kita sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas cara perkenalan atau introduction yang baik dan menarik. Yang pertama adalah hindari pembukaan biasa. Apa sih yang dimaksud dengan hindari pembukaan yang biasa? Nah, buang jauh-jauh kalimat terima kasih atas kesempatan berbicara pada hari ini. Nah, mulailah dengan sesuatu yang menarik perhatian seperti pertanyaan retoris, cerita singkat yang relevan, atau kutipan yang menginspirasi. Berikutnya adalah perkenalan diri dengan sentuhan relevansi. Nah, sebutkan nama lengkap kita jika perlu dan identitas kita jika memungkinkan. Namun jangan berhenti sampai di situ. Tambahkan sedikit informasi latar belakang relevan dengan topik pembicaraan. Misalnya jika kita berbicara tentang fotografi, kita bisa menyebutkan pengalaman kita dalam memenangkan sebuah kompetisi yaitu di fotografi. Seperti itu. Berikutnya adalah jaga keberlangsungan. Hubungan perkenalan kita dengan presentasi, tunjukkan bagaimana keahlian kita atau pengalaman kita terkait dengan materi apa yang kita sampaikan. Ini membuat para audiens mengerti mengapa kita yang pantas berbicara dengan topik tersebut. Berikutnya adalah pendek dan padat. Nah, ini perlu nih kita ketahui bersama. Perkenalan yang baik atau yang disebut dengan singkat dan padat, fokuslah untuk menarik perhatian audiens, bukan memberikan autobiografi lengkap. Umumnya perkenalan idealnya tidak lebih dari 30 detik. Itu adalah perkenalan atau sebuah komunikasi yang baik. Nah, yang terakhir adalah latihan dan percaya diri. Nah, ini pentingnya untuk kita bersama, karena sesuatu hal dalam berbicara yang paling utama itu adalah percaya diri. Latihlah perkenalan kita beberapa kali sebelumnya. Ini akan membantu kita tampil percaya diri dan menyampaikan dengan lancar. Percaya diri adalah kunci untuk membuat kesan positif pertama pada audiens, karena percaya diri adalah kunci dari segalanya dalam berbicara gitu. Nah, berbicara dengan introduction atau sebuah perkenalan, materi tersebut berkaitan dengan yang namanya membangun kemampuan berbicara dan belajar berbicara di depan umum nih Bapak Ibu sekalian. Nah, menguasai kemampuan berbicara dan berbicara di depan umum merupakan aset yang paling berharga dari berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah mengkomunikasikan ide dan pemikiran kita secara efektif, baik dalam presentasi, rapat, negosiasi, atau bahkan percakapan kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, di keluarga, dan dimanapun kita berada. Nah, berikutnya adalah mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Jangan mempengaruhi dalam hal negatif, tetapi berpengaruhi dalam hal-hal positif. Dengan keterampilan berbicara yang baik, kita dapat memotivasi, membujuk, atau bahkan mengubah cara pandang orang lain terhadap kita. Berikutnya adalah meningkatkan peluang karir. Kemampuan berbicara di depan umum adalah salah satu soft skill yang paling dicari oleh banyak perusahaan. Makanya berbicara di depan umum ini adalah salah satu aspek yang sangat baik nih untuk meningkatkan peluang karir kita sebagai public speaking yang baik. Nah, berikutnya adalah beberapa materi yang dapat membantu kita untuk membangun kemampuan berbicara belajar di depan umum. Salah satunya adalah teknik dasar berbicara seperti artikulasi, diksi, intonasi dan nada, bahasa tubuh. Keterampilan visual juga dapat membantu kita berbicara dengan baik di depan umum. Nah, berikutnya adalah struktur presentasi. Nah, ini juga sangat penting nih Bapak Ibu. Yang
pertama dari struktur terkait dengan struktur presentasi ini adalah membuat kerangka presentasi, menulis pembuka yang menarik, menyampaikan isi presentasi. Nah, menyampaikan informasi secara mudah dipahami dan diingat oleh audiens, dan menyampaikan dan melakukan CTA, menyimpulkan poin-poin penting dan memberikan ajakan tertindak yang jelas kepada audiens. Nah, yang berikutnya adalah mengatasi kegugupan nih. Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan public speaking karena akibat kegugupan jadi kita ngeblank nih di depan umum. Salah satunya adalah dengan beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama itu memahami penyebab kegugupan. Apa sih sebenarnya penyebab kegugupan ini? Yang pertama adalah mungkin mengetahui apa yang membuat Anda gugup saat berbicara di depan umum dapat membantu Anda mengatasi hal tersebut. Yang kedua, teknik relaksi atau teknik relaksasi. Nah, itu juga mempelajari dan mempraktikkan teknik relaksasi seperti pernapasan dan meditasi untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Yang berikutnya adalah visualisasi. Membayangkan diri kita berbicara dengan sukses di depan audiens dapat meningkatkan kepercayaan diri kita itu semakin meningkat nih Bapak Ibu. Dan terakhir adalah terus berlatih, karena semakin terus berlatih berbicara di depan umum semakin mudah bagi kita untuk mengatasi hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah beberapa hal terkait dengan introduction. Nah, saya akan menjelaskan dari sub 2 atau sub 2. Yang pertama itu adalah keuntungan membangun berbicara di depan umum bagi pribadi dan masyarakat. Yang pertama, keuntungan bagi pribadi yaitu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan persuasi, membuka peluang karir, dan meningkatkan personal branding. Wow, ini sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, ada juga keuntungan bagi masyarakat. Apa sih keuntungan bagi masyarakat? Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan toleransi. Yang ketiga adalah mendorong perubahan sosial. Yang keempat, memperkuat komunitas. Dan terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemampuan berbicara di depan umum adalah aset berharga yang membawa banyak keuntungan bagi individu dan masyarakat. Dengan menguasai keterampilan ini, kita dapat meningkatkan percaya diri kita, komunikasi, persuasi, peluang karir, dan personal branding kita. Kita juga dapat berkontribusi pada masyarakat dengan meningkatkan partisipasi, pemahaman, toleransi, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, belajar public speaking adalah investasi yang bermanfaat bagi masa depan kita. Mungkin sampai di sini hasil elaborasi saya terkait dengan introduction. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.